Selamat pagi, Mas Dwi. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Ini harus self distancing atau apa namanya nih? Physical distancing. Physical distancing ya. Ya Romo ini mau tanya-tanya. Dapat apa? Dapat titipan pertanyaan. Kadang-kadang juga saya sebagai umat Katolik juga ingin bertanya sebenarnya. Minggu ini kan perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ya Romo. Iya. Tritunggal Maha Kudus. Nah, ini terkadang kami ini umat itu suka bertanya-tanya Romo mengenai Tritunggal Maha Kudus ini sebenarnya. Sebenarnya makna terdalam tentang Tritunggal Maha Kudus ini seperti apa sih Romo gitu ya? Jangan sampai maknanya itu hanya dipahami hanya untuk segelintir orang atau misalnya hanya untuk kaum teologi yang belajar filsafat seperti itu. Karena ternyata memang sulit Romo untuk memahami ini. Contohnya mengimani satu Allah dengan 3 pribadi Romo, ya kan? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa bukan Putra. Putra bukan Bapa. Putra bukan Bapa. Roh Kudus juga bukan Bapa. Dan Putra. Dan juga bukan Putra Romo. Ini kan mengandung sebuah misteri buat kami umat gitu Dan ya. tiganya satu Allah ya. Dan tiganya satu Allah. Gimana Romo ya supaya kami tuh yang kaum yang umat beriman ini terutama di Fransiskus ini bisa memahami secara lebih mudah gitu Romo. Gimana ya Romo ya? Gimana menurut Romo? Kalau menurut saya nih Mas Dwi nih keluhan umat bahwa perayaan ini tidak menyentuh mereka sebetulnya justru terbalik. Karena apa? Karena iman akan Tritunggal itu sebenarnya sangat penting bagi seluruh umat, bahkan menjadi dasar yang menopang seluruh hidup kita. Sebab tanpa Tritunggal, hidup kita, hidup kekristenan kita itu tidak berdasar bagaikan kapal yang megah, tapi tanpa laut. Itu yang pertama. Karena seluruh hidup kita ditopang oleh Allah Tritunggal. Allah Bapa yang Maha Ada, dalam diri Allah Putra yang sungguh mencintai, dan Allah Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Bahkan itu menjadi sentralnya, menjadi inti syahadat atau kepercayaan kita. Ya, saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan lain. Bahwa ini kapal yang kalau itu kapal tanpa lautan ya. Maksudnya gimana ya Romo ya? Kita memahaminya ya. Ya, maksudnya kalau kapal megah tanpa laut, maka itu bukan kapal. Karena yang menjadi dasar dan penopang dari kapal adalah apa? Laut. Sehingga dia berlayar, dia bisa mencapai tujuan, dia bisa mencapai maksud dan dia diciptakan. Jadi semacam itu, ini dasar. Tritunggal adalah bagian laut, dasar dan penopang hidup kita. Jangan. Kemana aja gitu? Operator diakon ini. Ya. Baru bangun jangan. Iya, operator diakon tadi bertanya, iya, kira nih umat-umat bertanya tentang besok kan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus gitu. Nah, Frater Romo Diakon gimana nih memahami juga tadi Romo Adi menjelaskan bagaimana cara mengimani kita, misteri mengimani ini. Nah, Frater Diakon gimana nih memahaminya? Agak susah sih kalau ngomong soal Tritunggal. Bagaimana Tritunggal secara konkret kita pahami ya? Karena Tritunggal itu pasti ada satu yang paling pasti, ada unsur misterinya. Nah, unsur misteri ini hal yang mutlak, yang mana kita terbatas manusia, sedangkan Allah itu kan maha berarti dia kan besar. Bagaimana mungkin sesuatu yang besar dijelaskan kepada yang terbatas?
yang kadang suka ada di luar bayangan. Sedangkan kalau misteri itu bisa dijelaskan kepada yang terbatas, berarti itu bukan lagi jadi misteri. Bukan jadi misteri lah ya. Bukan lagi besar. Bukan lagi besar. Begitu. Oh iya berarti lebih mudah jadinya ya Romo yang menjelaskannya ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, wah ini sebuah misteri gitu ya. Iya. Jadi begitu ya. Mungkin Mas Tri malah bertanya, anehkah dalam hidup beriman atau beragama kita itu menghadapi suatu misteri? Mungkin pertanyaannya malah begitu. Aneh nggak menurut Mas? Menurutmu aneh nggak kalau dalam hidup ini, apalagi hidup beragama, beriman, kita itu menghadapi suatu misteri? Menurut saya aneh Romo. Tapi gimana ya menurut Romo Markus ya? Aneh nggak Romo ya? Kok aneh? Nah, gimana Romo ya memahaminya? Ini masih aneh-aneh tanyanya nih. Bantu band dia tanya begitu. Dapat ilham dari mana? Ya saya nggak jawab langsung soal misteri ini ya. Tapi ke awal tadi itu soal misteri Tritunggal Maha Kudus. Bagaimana itu menjelaskan supaya ditangkap oleh banyak orang gitu kan? Iya. Ya pertanyaan ini emang membingungkan. Bukan hanya umat yang bingung, saya juga bingung tuh Pak. Coba kalau pas hadir Tritunggal Maha Kudus, wah para Romo bingung, bagaimana nih jabat khotbah tuh besok nih. Betul, semua pada bingung tuh. Tetapi ya itulah manusia berusaha ingin mengerti, menangkap, dan berusaha untuk memasukkan otak kita yang kecil ini. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Meskipun tidak sempurna, tidak lengkap, tapi berusaha untuk memahami, mengerti. Nah, untuk saya menjelaskan secara gamblang itu sangat sulit dan nggak bisa juga. Tapi saya pernah dicerahkan lah dengan pertanyaan macam ini. Untuk mengerti Tritunggal Maha Kudus seperti apa? Pernah tercerahkan begini. Ini contoh kecil saja ya. Berapa menit waktunya? 2 menit. 2 menit. Soalnya saya mau ke pasar lagi Romo. Pasar harus ditutup. Saya pernah makan di rumah makan yang terbuka gitu ya. Lalu beberapa meter di depan saya itu ada sekelompok orang juga makan. Di situ ada anak kecil, laki-laki. Dia juga makan. Sedang saya makan enak-enak begitu, tiba-tiba saya lihat si anak itu bikin tanda salib. Wah, Putra dan Roh Kudus. Saya seperti mabok begitu. Saya tidak sembahyang. Dia sembahyang, doa. Lalu setelah itu yang lain juga ikut-ikut doa lagi. Saya merasa tertampar begitu. Jadi untuk mengerti Tritunggal Maha Kudus itu seperti apa? Saya lebih pada merasakan, rasa, bukan mengerti, memahami dengan dalil, dengan rumus-rumus yang eksak, kan? Tapi merasakan, merasa itu Tritunggal Maha Kudus bisa mempengaruhi banyak orang. Si anak kecil bikin tanda salib, mempengaruhi saya, mempengaruhi orang-orang sekitarnya, dan mengingatkan saya, oh Tritunggal Maha Kudus seperti itu ya. Dengan membuat tanda salib, membuat orang lain tergugah juga membuat tanda salib. Saya mengerti seperti itu Tritunggal Maha Kudus. Mungkin tidak dimengerti oleh Anda, tetapi moga-moga sedikitlah ketangkap gitu ya. Iya. Begitu Mas. Iya. Jadi kita juga nggak malu juga Romo yang mengakui iman kita di depan banyak orang gitu. Oh. Ya. Buat tanda salib bukan sesuatu yang menakutkan atau apa harus ditutup-tutupi. Justru kita harus bangga dengan imannya kita. Itu aja Romo. Jadi saya mulai tercerahkan ini. Terus apa pertanyaan yang selama ini juga mengganjal di hati juga bisa tercerahkan. Apalagi minggu besok perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Iya. Jadi besok saya mau ke gereja Romo secara live streaming. Tapi di rumah aja. Ya, terima kasih Romo. Ya. Saya mau ke pasar lagi. Oh, Terima kasih ya. Hormat Yuk. Dadah. Jangan dihabisin ya. Yang dikatakan oleh Romo Markus tadi benar, bahwa rumus itu mematikan, tapi pengalaman itu menghidupkan. Rumusan misteri Allah Tritunggal dalam privasi itu dikatakan demikian. Sebab bersama Putra dan Roh Kudus, Engkaulah Allah yang Maha Esa, bukan karena berpribadi satu, melainkan karena berhakikat Esa. Engkaulah Allah yang benar dan kekal, khusus dalam pribadi-pribadi,
satu dalam hakikat, namun sama dalam keagungan. Ini adalah sesuatu yang misteri. Namun suatu rahasia yang tak mungkin dapat diselami atau dimengerti sepenuhnya. Apakah itu aneh dalam kehidupan kita ini, terutama dalam kehidupan beragama? Menurut saya tidak. Karena kita tidak boleh lupa bahwa dikatakan Allah adalah pribadi, dan setiap pribadi itu mengandung rahasia atau misteri. Seandainya tidak ada lagi misteri tentang Frater Diakon Galih bagi saya, atau Romo Paroki Markus Lukas bagi saya, kami tidak akan pernah ribut. Kami pasti seia sekata. Kami pasti akan selalu saling mengerti, pasti akan selalu saling memahami, pasti akan selalu saling bekerja sama. Tapi dengan rendah hati, saya harus mengakui. Saya kira Romo Markus juga harus mengakui bahwa Romo Markus juga tidak memahami saya sepenuhnya. Karena saya pribadi dan misteri, begitu pula Frater. Sehingga kadang-kadang kita tidak saling memahami. Misalnya tadi saja, Frater ini kita tunggu dari tadi. Padahal semalam itu kita sudah sepakat untuk datang. Dicari-cari, ditelepon, nggak datang-datang. Itu artinya apa? Ya memang misteri. Saya juga nggak tahu. Ya, jadi harus, akhirnya menurut saya dalam pesta ini kita harus rendah hati, bahwa kita meneruskan gambaran tentang Allah Tritunggal yang Maha Ada, yang Maha mencintai dan menyertai itu dalam konteks pemuritan untuk mewartakan, berarti bahwa kebenaran tentang Allah itu jauh lebih kaya daripada hal-hal yang kita ketahui. Dalam tingkat iman, Allah tidak sama dengan pengetahuan mengenai Allah yang kita miliki. Keagungannya, kebesarannya, kemurahan hatinya, cintanya tanpa batas. Oleh karena itu, perlu sikap inklusif, artinya merangkul, bukan eksklusif, meniadakan. Kita merangkul dengan setiap orang, bahkan yang berbeda dengan kita. Dan dibutuhkan juga sikap terbuka selain rendah hati, di mana kita dituntut peka untuk menemukan dan mengalami kasih Allah yang selalu hadir secara nyata dalam hidup kita, dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi pandemi ini. Rumusan memang tidak dapat menggerakkan orang, tetapi pengalaman akan cinta yang berlimpah itu dapat menggerakkan hati orang untuk ikut ambil bagian dalam membangun persekutuan hidup Kristiani yang semakin kokoh. Dalam persekutuan semacam itu, misteri Allah Tritunggal semoga menjadi kenyataan. Mari kita menyatakan bahwa kita adalah milik Allah Tritunggal dengan membuat tanda salib, dengan penuh kesadaran akan martabat kita itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati.